Hakim persidangan, terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, dibuat geram dengan kesaksian dari Daden, mantan ajudan Ferdy Sambo. Hakim geram, lantaran Daden memberi kesaksian berbeda, dan kesaksiannya meragukan. Hakim memperingati Daden untuk berkata jujur, karena telah disumpah. Saya bilang, makanya kamu nikah, saya bilang gitu. Kenapa? Gitu kan? Karena kalau kita melayani pimpinan, fokus kita, konsentrasi kita tentu kepada pimpinan. Tapi untuk diri kita sendiri harus ada yang memikirkan. Seperti itu kurang lebih yang mulia. Gitu kan? Kemudian Yosua menjawab kalau tidak salah, nikah sama siapa, dia bilang gitu. Nikah sama siapa juga, gitu. Kemudian saya jawab juga, karena saya tahu dulu dia pernah punya kekasih itu yang di saat itu saya belum tahu namanya siapa, yang di Jambi itu gitu kan, yang bidan itu gitu kan. Enggak lah, dia sampaikan seperti itu. Udah enggak gitu kan. Terus dia sampaikan juga, makanya lah kau carikan aku cewek. Saudara sangat berbeda dengan keterangan saksi lain. Siap. Mana yang benar? Ya, yang saya ingat seperti itu yang mulia. Keterangan saudara berbeda. Siap. Reza 2-3 kali kami periksa mengatakan saya digeledah oleh saudara Daden. Saudara kemarin mengatakan, oh saya nggak menggeledah yang mulia, saya cuma megang saja. Ya, betul yang mulia, saya tidak menggeledah. Tapi dia bilang, saya digeledah oleh saudara Daden. Apakah saya membawa senjata api? Kalau dia memegang tidak akan memeriksa paha saya 2 kali. Itu saya tanyakan berulang kali. Siap. Saya tidak menggeledah yang mulia. Saya berkata jujur, saya tidak menggeledah. Gitu. Saya juga mendengar keterangan saudara Reza itu, bahkan dia bilang sampai buka joknya. Saya tidak ada menggeledah sama sekali yang mulia. Saya kasih tahu kalau berpakaian preman ke biro propos itu tidak pas untuk pakai senjata karena dia bukan fungsinya, seperti itu yang mulia. Sayangnya CCTV di rumah Saguling tidak dijadikan barang bukti di sini. Siap. Kalau CCTV itu ada, pasti keterangan saudara yang entah keterangan saudara yang benar atau keterangan Reza yang benar. Siap yang mulia, saya mengatakan yang sebenarnya yang mulia. Siap, tidak ada penggeledahan sama sekali yang mulia. Saudara baru mengatakan bahwa saudara tahu, tapi kalau dari cerita Reza kemarin kami simpulkan saudara sudah tahu sebelumnya bahwa saudara ketika saudara menghubungi Reza, saudara sudah tahu kalau Joshua itu sudah meninggal. Lalu tadi mengenai Daden, ada 2 hal penting ya yang sangat aneh. Yang pertama adalah Daden mengatakan bahwa Joshua curhat ingin dicarikan pacar untuk menikah. Lalu di saat yang sama juga katanya Joshua mengatakan bahwa dia tidak bisa menikah karena kakaknya belum menikah, tidak bisa dilangkahi. Masuk akal nggak? Logik nggak itu? Nggak logik. Kalau memang dia meminta untuk dicarikan pacar dan untuk menikah, buat apa lagi dia mengatakan bahwa dia belum bisa menikah? Toh juga dia sudah punya calon. Nah itu langsung patah, ya. Belum lagi dari cara si Daden menyampaikan pesan itu, kesannya ada jeda waktu, ada interval ya, antara sepersekian second lah. Beda dengan cara Azan Romer menyampaikan keterangan yang belak-belakan, buka masker, seperti tidak ada tabir yang menutup. Nah lalu yang kedua, mengenai keterangan Daden yang mengatakan bahwa ya adik almarhum ketika di Jalan Saguling itu katanya tidak dilucuti, tidak digeledah, tapi hanya dipegang pahanya. Emang dia homo apa bagaimana sih? Pegang-pegang paha laki-laki. Konteksnya apa itu? Ngapain dia pegang-pegang paha laki-laki? Kecuali dia homo baru saya percaya dia ngomong begitu. Nah yang kedua mengenai hal tadi. Dia bilang dia itu memastikan apakah siapa namanya Reza ini bawa senjata atau tidak. Karena ke Mabes Polri katanya tidak boleh membawa senjata. Yang saya mau tanya, kalau dia memang tidak boleh membawa senjata ke Mabes Polri, kenapa digeledahnya di Saguling? Kita berbicara logika ya. Saksi Daden Miftahul Haq dinilai terlalu mencela-mencele
dalam menjawab pertanyaan majelis hakim di persidangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022. Usut punya usut, ternyata salah satu mantan ajudan Ferdi Sambo, Daden Miftahul Haq, mengaku masih melayani keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal itu dilakukannya atas inisiatif sendiri. Selain itu, dalam kesaksiannya, Daden juga menceritakan ketika dirinya menyarankan Yosua untuk segera menikahi kekasihnya Vera Simanjuntak yang ada di Jambi. Tak disangka-sangka, Yosua justru menolak hal itu dan minta dicarikan pacar oleh Daden. Namun, pengacar Brigadir J membantah dengan tegas kesaksian dari Daden itu. Tim kuasa hukum Brigadir J, hal itu tak masuk akal. Lantaran alasan Brigadir J belum menikah karena tak ingin mendahului kakak perempuannya yang belum menikah. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, juga mengungkapkan dirinya telah diperkenalkan ke keluarga Brigadir J sudah sejak awal mereka berpacaran. Kebenaran ini sulit dibuktikan karena handphone dari almarhum Brigadir J diduga disembunyikan oleh pihak Ferdi Sambo. Seiring berjalannya kasus, banyak narasi-narasi yang menyudutkan almarhum Brigadir J. Namun, hal ini belum bisa dipastikan kebenarannya, karena semua bukti telah dirusak oleh pihak Ferdi Sambo. Ketua Majelis Hakim, Wahyu Imam Santosa pun menegur Daden. Hal ini terjadi saat Daden ditanya soal kapan tepatnya ia mengetahui Brigadir J tewas. Daden pun menyebut dirinya mengetahui Yosua tewas pada tanggal 9 Juli 2022, sewaktu salat subuh. Namun, hakim merasa kesaksian Daden berbeda dengan saksi lainnya. Daden tetap pada pendiriannya jika ia baru mengetahui insiden kematian Yosua pada keesokan harinya. Kemudian, Daden ditanya soal kesaksian adik Brigadir J, Mahareza Rizky, yang mengaku digeledah Daden. Namun, Daden langsung menepis jika dirinya sudah menggeledah Reza. Hakim meminta Daden berkata jujur dalam persidangan karena telah disumpah. Relasi kuasa yang dimiliki Ferdi Sambo rupanya masih melekat kepada para ajudan. Kesaksian dari saksi yang berubah-ubah membuat hakim dan jaksa geram. Hal ini juga membuat hakim semakin sulit untuk menguak fakta yang sebenarnya dalam kasus pembunuhan Brigadir J.